Friska. Oke, kali ini ada di konten Ngidol Sejenak. Oke, podcast. Udah lama gak bikin podcast. Seperti biasa kalau podcast gue sendirian, dan kalau ngobrol sejenak ya berdua sama sahabat gue. Kalau podcast ya ada di Spotify dan YouTube. Kalau ngobrol sejenak cuma ada di YouTube. Ya kayak gitu konsepnya. Jadi oke, gue sebelum masuk ke pokok pembahasan yang seperti ada di judul, gue pengen curhat dulu nih. Jadi kan akhir-akhir ini temen gue udah mulai kerja profesional ya. Maksudnya tuh kalau kerja profesional tuh di hire di salah satu perusahaan. Jadi gue sendirian, hari-harinya sendirian. Dia masuk Senin sampai Sabtu, minggu libur. Berarti gue sendiri. Kenapa gue sendiri? Karena gue nganggur. Gue baru beberapa bulan resign, jadi sekarang jadi pengangguran. Alhasil gue sekarang fokus di Pan ID. Jadi akhir-akhir ini kayaknya curiganya atau kekhawatiran gue nih, di bulan-bulan ini atau bulan-bulan depan Pan ID akan ya ibaratnya seret untuk konten lah, untuk berdua ya. Kalau misalnya podcast kayak gini kayaknya gue masih menyanggupi untuk sendirian gitu. Tapi kalau misalnya berdua dengan teman gue, dengan sahabat gue, itu kayaknya gak seintens konten-konten sebelum lah. Jadi harap bersabar buat kalian yang suka mendengarkan ngobrol sejenak. Ya karena emang susah juga sih, gue juga mengakui kalau ngomong sendirian kayak gini tuh susah bro, serius susah. Biasanya kalau berdua kan tektokan, kalau ini enggak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, lah berarti dia udah enggak sumbang sih dong di Pan ID? Enggak. Yang uniknya dari dia adalah walaupun dia kerja Senin sampai Sabtu pagi, pulang sore, pulang malam, dia sempat menyanggupi atau sempat memberi berita ke gua gitu. Berita apapun terkait JKT48 tentunya. Jadi kadang-kadang suka nge-DM gua nih. Ini berita nih ternyata lagi viral ini gitu. Gue sendiri aja nggak tahu bro ada berita gitu. Tapi dia tahu gitu. Kalau nggak malam pagi atau nggak siang ya gitu-gitulah. Contohnya yang Friska, berapa hari yang lalu ya dia ngasih ya? Kemarin apa? Yang kapan ya? Lupa, pokoknya gue tau Friska graduate itu dari dia, dari teman gue itu. Makanya gila. Kalau misalnya nggak ada dia, kayaknya konten ini pun nggak akan jalan gitu. Oke. Terus, oh iya, gue juga akhir-akhir ini lagi sibuk. Walaupun nganggur tetap sibuk dong. Sibuk mau membuat, lagi proses pembuatan untuk film short movie. Jadi short movie-nya sabar. Short movie-nya itu adalah yang main gua, yang edit gua tentunya. Terus yang punya ide gua juga. Semua gua. Semoga yang nonton gak gua doang gitu. Tapi filmnya seperti apa, short movie-nya seperti apa, ini bukan tentang JKT48, ini keluar dari JKT48. Jadi mungkin kemungkinan besar atau pastinya tidak akan di-up di channelnya Pan ID gitu. Karena itu kan kayaknya pasarnya banyaknya di Wota, jadi kayaknya gak masuk kalau short movie gue dimasukin ke situ. Jadi nanti paling gue masukin ke channel YouTube pribadi gue aja gitu. Untuk kapannya ya gue usahain sih secepat, gue sih seminggu ya ngedit film short movie. Sekarang baru berapa ya, baru 25% lah, baru 25%. Gila bro, capek juga. Gak kebayang lah yang main gue sendirian tanpa ada karakter nyata lain, tapi bisa jadi sebuah film short movie. Tunggu aja. Oke, balik lagi ke JKT48. Kelamaan curhat kan gue jadi. Ini nih kalau efek sendiri. Jadi gak ada partner. Oh iya,
mumpung berhubung ada partner, kalau kalian mau ngajak collab sama Panpan ID silahkan kirim ke email Panpan ID. Kalau misalnya nggak tahu emailnya, bisa ke Instagram Panpan ID, ke DM aja, DM kita, minta ini dong emailnya Panpan ID, nanti kita kasih. Kalau nggak langsung dari situ aja, biar nggak sendirian bro gua. Oke, sekarang kembali ke topik Friska. Wow, gue hampir lupa kalau ada Friska di JKT48. Enggak bercanda. Gini ya, maksud gue, Friska keluar graduate, ya ini graduate nih, ini nggak dikeluarin dong, ini tentunya gila. Siapa yang mau berani keluarin adik seorang GM gitu kan? Nggak ada yang berani gitu. Pasti dia keluar dengan cara terhormat gitu, seperti kakaknya. Keluar di saat seperti ini, apakah masuk akal? Ya kenapa enggak? Semua berhak untuk graduate kapanpun kan? Karena gue juga nggak tahu indikator graduate itu apa gitu. Kalau tahu kan nggak bisa semena-mena keluar. Tapi ya karena gue nggak tahu indikatornya, mungkin kalian tahu, terserah. Mungkin kalian juga nggak tahu graduate-nya, nggak tahu indikator graduate-nya. Ya it's okay gitu. Cuman gue sih tidak terlalu heboh atau terlalu sedih. Kapan gue sedih ya graduate? Enggak. Maksudnya dampak apa yang akan terjadi jika Friska keluar dari JKT48 saat ini gitu. Dampaknya untuk fans sih kayaknya sedikit. Maksudnya JKT48 tetap stabil gitu untuk kalangan fans. Dan JKT48 pun dari segi member dan sistemnya, manajemennya, atau semua sistem yang ada di dalamnya, internalnya, kata gue juga bakal tetap seimbang. Maksud gue, Friska kan udah lama di JKT48, mungkin mental teman-temannya aja gitu yang ada di tim J dan ada di akademi gitu. Karena kan ibaratnya dia adalah salah 3 tertua gitu kan di JKT48 gitu, Gen 1. Kehilangan Friska, Baby itu di saat seperti ini itu akan mempengaruhi mental timnya gitu dan mental member-member lainnya. Itu yang gua khawatirkan gitu. Tapi kalau soal fans sih menurut gua nggak terlalu berdampak besar gitu, kecuali Sunny yang keluar baru. Tapi kalau misalnya Friska kayaknya lebih ke mental teman-temannya gitu, gimana nanti mempengaruhi show teman-temannya, mempengaruhi gimana habitnya gitu kan, pasti sedih, kebawa perasaan. Nah itu yang gue khawatirkan, lebih ke arah situ sih. Tapi sebelum lebih jauh ke Friska, kita tarik mundur dulu ke beberapa hari yang lalu sebelumnya Friska, yaitu Ebi. Udah tahu lah gimana apa yang terjadi dengan Ebi gitu kan. Ada juga di konten YouTube yang cowoknya Ebi dan bla bla bla. Gue sebenarnya nggak mau ngambil pusing dan gue nggak mau berkomentar banyak. Cuman gue bilang ya bagus keluar. Maksud gue, dia kan udah melanggar peraturan. Terus ya udah konsekuensinya dengan dikeluarkan. Gitu loh, semua kalau misalnya lo skandal pasti dikeluarkan gitu. Nah kalau di saat-saat sekarang, maksud gue ini akan ngebantu banget untuk JOT memilih member yang siap untuk dipertahankan. Itu gue seneng ya, maksud gue berharap semua skandal member tuh kebuka semua bro. Serius, gue berharap kebuka semua gitu, semua cowok-cowok pacarnya member yang bersembunyi silakan keluar. Maksud gue karena ini biar ketahuan siapa yang bener-bener layak untuk dipertahankan di JKT48 gitu. Karena rekonstruksi ini menurut gue gak bisa asal milih karena ini fansnya banyak, karena ini karena ini. Makanya kalau misal JKT48 memutuskan untuk mengadakan voting SSK untuk mencari siapa yang layak untuk bertahan di JKT48, gua sih
akan menentang itu ya. Karena apa ya, maksud gue kemungkinan besar member-member yang ada di Rhapsody bro yang kemungkinan besar akan bertahan. Karena ya mereka punya fans yang skalanya menurut gue gila banget gitu. Makanya gue kalau misalnya saat kayak gini, vote-vote gini, gue gak mau. Jangan sampai JOT melimpahkan semuanya ke fans gitu. Karena kalau menurut gue, fans hanya ngevote nantinya ya, karena ya itu OSI gue gitu. Mau itu kemampuannya kayak gimana, selama dia OSI gue ya akan gue vote gila-gilaan. Dan itu yang gue takutkan gitu. Makanya gue berharap JKT48 benar-benar memfilter secara individu, secara kelompok, skill, teknik, kepribadian semuanya di apalagi disaring lagi kayak seperti mereka menggait Gen 1 dulu. Benar-benar di audisi lagi semua member yang ada sekarang dengan orang-orang yang profesional di bidangnya. Profesional di vokal, dance gitu. Pokoknya yang benar-benar stakeholder yang benar-benar punya kemampuan untuk menilai gitu di bidang itu. Dan gue berharap JKT melakukan itu gitu, daripada melimpahkan semuanya ke fans. Tahu sendiri fans kan subjektif. Selama dia OSI ya di vote lah. Duh, kayaknya gue diserang sama ini nih OSI fansnya yang OSI-nya peringkat 1 kemarin. Gue nggak bermaksud menyinggung ya. Kalau tersinggung ya bagus gitu. Nah makanya silakan para cowok-cowok member yang menutup diri gitu karena takut ketahuan atau ditubir oleh Wota, silakan bermunculan. Dan untuk Sky Wota kan dulu sebutannya yang Wota serba tahu. Itu ungkapan beberapa tahun yang lalu. Silakan mencari tahu, bantu JOT mencari tahu skandal-skandal dari member, kasih report ke JOT biar JOT nggak pushing gitu dalam memfilter member nantinya gitu. Terus Ebi, gue cuman segitu lah ngomongin Ebi. Buat cowoknya Ebi, selamat dapat Ebi. Coba bro lu sabar gitu. Nunggu Ebi setingkat sama Sunny gitu. Yang fansnya sebanyak Sunny, baru lu bikin skandal sekarang. Terlalu cepet. Maksud gue Ebi, kasihan Ebi masih belum di puncak gitu di JKT48. Coba lu nunggu, lu bikin skandal, lu lebih puas gitu. Anjir, cewek gue udah dapet pencapaian gini JKT48, lu bisa ngebanggain lebih daripada yang sekarang. Oke, balik lagi ke Friska.